Wow, Elon Musk baru aja menjajaki untuk gabung sama GM dan bikin shock semua industri mobil listrik. Apakah ini pilihan yang bagus buat Elon atau malah nembak diri sendiri? Kita bisa lihat apa arti kemitraan baru ini buat kedua perusahaan dan masa depan industri mobil listrik. Mau tahu lebih lanjut? Ayo ikutan ke video ini. Kita akan bahas kemitraan GM dan Elon yang bikin semua orang kaget. Pasti bakalan terjadi hal-hal keren karena Tesla yang udah jadi pembuat mobil listrik paling sukses berkolaborasi sama GM yang jadi pembuat mobil terbesar dan paling ngehits di Amerika. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam soal kemitraan ini, kita lihat dulu latar belakang kedua perusahaan. Tesla didirikan tahun 2003 sama Elon dan 4 orang lain, dan punya misi buat mempercepat dunia pindah ke energi bersih. Tesla udah jadi pembuat mobil listrik paling sukses di dunia dan bahkan udah lebih dari $1 triliun. Sementara GM udah ada lebih dari 114 tahun dan jadi salah satu perusahaan paling ngehits di dunia. Dulu GM pernah jadi pembuat mobil terbaik sebelum kalah sama Toyota tahun 2008. GM memiliki sejarah panjang dalam memproduksi berbagai jenis mobil, seperti sedan, SUV, van, dan truk. Chevrolet adalah merek favorit GM di dunia. Merek lain seperti Buick, GMC, Cadillac, AC, Delco, dan OnStar juga membantu membuat GM sukses. Baru-baru ini, kabar terbaru mengatakan bahwa GM dan Tesla akan bekerja sama untuk memproduksi mobil listrik yang bisa mengemudi sendiri. Ini adalah kerjasama yang luar biasa dan akan mengubah masa depan industri otomotif. Kedua perusahaan juga akan berbagi teknologi dan sumber daya. Tesla akan berbagi teknologi Gigapress-nya yang sudah membantu mempermudah pembuatan sasis mobil. Dengan teknologi ini, satu bagian bodi mobil bisa dibuat dalam 80-90 detik. Ini memungkinkan output 40-45 coran per jam atau sekitar 1000 coran per hari. Sementara, GM memiliki pabrik yang memadai yang akan mendukung produksi. Tesla membeli pabrik ini karena Elon Musk tidak perlu mengeluarkan uang untuk membangun pabrik baru. Kerjasama ini bukanlah hal baru bagi Tesla dan GM. Pabrik Tesla di Fremont, California, dahulu adalah pabrik GM yang ditutup pada 2010, tetapi dibuka kembali dengan bendera Tesla pada tahun yang sama. Kemitraan ini diharapkan akan menghasilkan model mobil listrik baru. Sebagai contoh, kemitraan antara Honda dan Sony. Kedua perusahaan akan menggabungkan kekuatan dan memulai produksi massal EVs pada tahun 2025. Sony akan mengerjakan perangkat lunak dan hiburan, sementara Honda akan memproduksi kendaraan. Kedua perusahaan akan menginvestasikan $37 juta dalam proyek ini. Menurut sumber, belum diketahui siapa yang akan menjadi kepala kemitraan Tesla dan GM, apakah Elon Musk atau Mary Barra. Namun, kedua CEO harus belajar bekerja sama, karena hubungan mereka di masa lalu belum sebaik itu. Waktu itu di Agustus 2021, Elon kesal sama Presiden Biden dan Gedung Putih karena Tesla dicemooh saat EV Summit. CEO GM Mary Barra, CEO Ford Jim Farley, dan Presiden Serikat Pekerja Otomatis Ray Carey jadi undangan paling penting. Elon tidak senang pas Presiden Biden memuji Mary Barra sebagai inspirasi industri mobil listrik. Presiden bilang, "Maria, kamu nyetrum industri mobil di mana aja, kamu memang hebat." Tapi Presiden gak sebutin nama Tesla sepanjang acara meski Tesla banyak bikin inovasi. Pastinya, Elon pengen jadi CEO Tesla dan GM bersama-sama. Di 2017, Elon coba jual Tesla ke Apple sama syarat Elon jadi CEO baru. Tapi Tim Cook gak mau ketemu Elon, seperti yang Elon tweet. Elon bilang, "Waktu masalah Model 3, aku coba hubungi Tim Cook buat diskusi soal jual Tesla dengan harga 1/10 dari harga sekarang, tapi dia nolak ketemuan." Kita pasti setuju kalau Elon jadi CEO baru dari kemitraan Tesla dan GM karena Elon pengalaman dan visi. Elon adalah jenius teknologi yang punya mimpi buat semua transportasi jadi listrik dan aman, termasuk roketnya. Elon udah bikin roket Starlink yang gede dan bakal pakai metana dan oksigen buat pergi ke Mars, yang jaraknya 54,6 juta kilometer dan bakal 7 bulan atau lebih. Kemitraan Tesla dan GM bakal bikin pasar mobil listrik kalah. Kendaraan baru yang dikembangkan pasti punya desain terbaik dan paling laris. Pelanggan yang cari mobil listrik dengan performa terbaik pasti ketemu solusinya di produk kemitraan ini. Sekarang, Tesla lagi bikin teknologi baterai super gila yang bakal jadi yang terbaik. Beberapa tahun lagi, Tesla bakal pindah dari baterai lithium ke baterai berlian dan graphene yang performanya lebih bagus. Guys, tim GM udah bekerja keras selama ini buat bikin pasar rantai pasokan yang efisien buat mobil listrik. Ini bakal pastikan mobil baru bisa sampai ke seluruh dunia tepat waktu.
Walaupun ini masih awal-awal aja, jelas banget kalau usaha kerja sama Tesla dan GM bakal ngebuat industri mobil listrik goyang. Mereka juga bakal ngawalin transisi ke mobil listrik dan self-driving. Kayak kerjasama apapun, pasti ada tantangannya juga. Kita tahu, industri otomotif itu dinamis dan kompetitif banget. Belum lagi, harus lihat juga bagaimana mereka bakal hadapi pembuat mobil lain. Bikin mobil listrik membutuhkan banyak stasiun pengisian, dan itu bisa jadi biaya besar buat kedua perusahaan. Terlebih, pasar mobil listrik diperkirain bakal hadapi tantangan besar dari bentuk penggerak mobil lain, kayak hidrogen. Hidrogen bisa jadi alternatif GAN, karena bisa ngasih jarak jauh dan bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Belum lagi, lebih murah operasinya dibandingin mobil listrik. Soalnya, gas hidrogen udah ada di atmosfer. Hidrogen dikenal potensial sebagai bahan bakar mobil, soalnya banyak energinya dan hanya menghasilkan air pas dibakar. Ini bikin hidrogen menjadi pilihan buat sektor transportasi, karena bisa nurunin emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Toyota, pembuat mobil listrik terbesar di dunia, udah jadi pionir dalam bikin mobil sel bahan bakar hidrogen. Mereka udah rilis beberapa model, kayak Mirai dan FCS Plus. Hyundai juga udah rilis beberapa model mobil hidrogen kayak Nexo dan Tucson. Banyak ahli di industri otomotif setuju kalau pembuat mobil lain bakal kalah setelah Tesla gabung sama GM. Kedua pembuat mobil listrik ini punya keuntungan soal mereka udah dikenal banget dan punya pelanggan setia. Mereka juga udah bangun reputasi buat kualitas dan keandalan. Ini bantu mereka buat narik dan nahan pelanggan. Kedua perusahaan juga bakal manfaatin insentif dan subsidi dari pemerintah, bikin biaya produksi mereka berkurang. Contohnya, Tesla dapat kredit pajak federal dari pemerintah Amerika. Yo, guys. Gue mau bahas tentang kredit pajak untuk mobil listrik yang ada di Undang-Undang tahun 2008 itu. Kredit ini bisa dapetin sampai $7.500 lo buat beli mobil listrik baru. Jadi, kamu, jika warga negara USA, bisa beli mobil dari Tesla atau merek lain yang memenuhi syarat. Nah, Elon Musk sekarang ngebikin kemitraan sama General Motors. Menurut kamu, apa yang bakal terjadi dengan kemitraan ini? Jangan lupa share pendapat kamu di komen di bawah. Oh iya, jangan lupa klik video di sebelah kanan atas buat lihat video menarik lainnya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasi biar gak ketinggalan berita Elon Musk terbaru.